Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ul Asmi Ramadhani, NIM 15401125920 dari kelas 3I, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan memenuhi tugas MIT kepramukaan yang terdiri dari 5 soal. Di antaranya, yang pertama, yaitu definisi kepanduan Hizbul Wathan dan kepramukaan. Hizbul Wathan awal mula berdirinya kepanduan ini karena kekaguman Kiai Haji Andi Dahlan sewaktu melihat barisan yang rapi dan indah dengan memakai seragam yang bagus yang sedang latihan di Pura Mangkunegara Solo. Sepulang dari Solo, beliau memanggil Bapak Somodridjo dan Bapak Syarbini untuk membicarakan perihal yang sangat menarik perhatian beliau. Pada tahun 1336, bertepatan dengan 1918 Masehi, kepanduan Hizbul Wathan resmi berdiri. Tetapi nama waktu itu adalah Pavinder Muhammadiyah atau biasa yaitu Kepanduan Muhammadiyah, yang kemudian berganti nama menjadi Hizbul Wathan dan mempunyai arti pembela tanah air. Pergantian nama ini dilakukan di rumah Bapak Haji Hilal di Kauman, dan nama Hizbul Wathan ini diterima atas usul Bapak Haji. Namun pada tahun 1943 kepanduan Hizbul Wathan bersama dengan kepanduan lainnya dibubarkan oleh pemerintahan penjajahan Jepang. Kemudian dengan segala upaya pada tanggal 29 Januari 1950, Hizbul Wathan bangkit kembali dengan perubahan-perubahan. Tapi sungguh sayang, pada tanggal 9 Maret 1961, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238/61, kepanduan Hizbul Wathan dan kepanduan lainnya dilebur ke dalam pramuka. Setelah tertidur lama pada tanggal 10 Syahban 1420 atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1999 Masehi, kepanduan Hizbul Wathan dibangkitkan kembali oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dengan surat keputusan nomor 92/SK/PP/7/B-1/B/1999 Masehi dan dipertegas dengan surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 10/Kep/1.0/B/2003 Masehi. Sejarah kepramukaan. Sejarah kepramukaan di Indonesia tidak bisa dilepas dengan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di negara jajahannya termasuk Indonesia, Belanda mendirikan organisasi kepramukaan sejak tahun 1930. Timbul kesadaran dari tokoh-tokoh Indonesia untuk mempersatukan organisasi kepramukaan. Maka terbentuklah KBI atau Kepanduan Republik Indonesia. KBI merupakan gabungan dari organisasi kepanduan seperti IPO, PK atau Pandu Kesultanan, PPS Pandu Pemuda Sumatera, dan pada tahun 1931 terbentuk PAPI atau Persatuan Antara Pandu-Pandu Indonesia. Pada tahun 1953, IPINDO berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia. Pada tanggal 10-20 Agustus 1945, IPINDO juga berhasil menyelenggarakan Jambore Nasional 1 di Pasar Minggu, Jakarta pada tanggal 30 Juli 1961 bertepatan di Istora Senayan, sekarang Stadium Gelora Bung Karno. Tokoh-tokoh organisasi kepanduan di Indonesia yang menyatakan dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Dilakukan pelantikan Mapinas atau Majelis Pimpinan Nasional, Kawarnas dan Kawarnari di Istana Negara. Dilanjutkan dengan penganugerahan panji-panji kepramukaan dan defile pramuka untuk memperkenal pramuka kepada masyarakat yang diikuti oleh 1.000 orang kepramukaan. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka yang diperingati hingga sampai sekarang setiap tanggal 14.
Itulah tadi jawaban untuk nomor 1. Yang kedua yaitu menjelaskan logo, moto, dan jati diri Hizbul Wathan. Adapun logo dari Hizbul Wathan atau lambang HW adalah sinar matahari dengan logo HW dan kuncup melati. Sinarnya sebanyak 12 dengan logo HW, melambangkan bahwa HW sebagai organisasi otonom Muhammadiyah, yang artinya bahwa setiap anggota HW mampu mencerahkan cahaya pribadi pada masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan kuncup melati melambangkan kecintaan dan keharuman, yaitu mencerminkan kepribadian pemuda Muhammadiyah sebagai pemuda Muhammadiyah. Adapun semboyan atau moto Hizbul Wathan yaitu Fastabiqul Khairat, yang artinya berlomba-lomba dalam kebajikan. Selanjutnya, jati diri dari identitas kepanduan Hizbul Wathan. Yang pertama, kepanduan Hizbul Wathan adalah sistem pendidikan anak, remaja, dan pemuda di luar lingkungan keluarga dan sekolah, dalam membentuk warga masyarakat Islami yang berguna dan berakhlak mulia dengan metode kepanduan. Kedua, gerakan kepanduan Hizbul Wathan adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang mengkhususkan pendidikan anak, remaja, dan pemuda menjadi warga masyarakat yang mandiri dan berakhlak mulia dengan metode kepanduan yang Islami. Selanjutnya, nomor ketiga menyebutkan kode kehormatan Pandu Hizbul Wathan, tingkat Pandu Atfal dan Pandu Pengenal. Pertama, kode kehormatan bagi Pandu Atfal. Janji Atfal. Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan bersungguh-sungguh: 1. Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah. 2. Selalu menurut undang-undang Atfal dan setiap hari berbuat kebajikan. Undang-undang Atfal. 1. Atfal itu selalu setia dan berbakti pada ayah dan bunda. 2. Atfal itu selalu berani dan teguh hati. Kode kehormatan bagi Pandu Pengenal dan Pandu Penghela dan penuntun janji Pandu HW. Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh: 1. Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, undang-undang, dan tanah air. 2. Menolong siapa saja semampu saya. 3. Setia menepati undang-undang Pandu HW. Undang-undang Pandu HW. 1. Hizbul Wathan selamanya dapat dipercaya. 2. Hizbul Wathan setia dan teguh hati. 3. Hizbul Wathan siap menolong dan wajib berjasa. 4. Hizbul Wathan cinta perdamaian persaudaraan. 5. Hizbul Wathan sopan, santun, dan perwira. 6. Hizbul Wathan menyayangi semua makhluk. 7. Hizbul Wathan siap melaksanakan perintah dengan ikhlas. 8. Hizbul Wathan sabar dan bermuka manis. 9. Hizbul Wathan hemat dan cermat. 10. Hizbul Wathan suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nomor 4 yaitu menyebutkan prinsip dasar kepanduan Hizbul Wathan. Ciri kepanduan Hizbul Wathan ditandai dengan prinsip dasar Hizbul Wathan. Prinsip dasar yang harus dipatuhi adalah: yang pertama, pengamalan akidah Islamiyah, di mana dalam Hizbul Wathan kita juga diajarkan bagaimana atau apa sajakah akidah-akidah Islamiyah yang ada di Muhammadiyah, yaitu pembentukan dan pembinaan akhlak mulia menurut ajaran Islam. Dalam kepanduan Hizbul Wathan kita diajarkan atau kita dibentuk dan dibina bagaimana apa sajakah akhlak mulia menurut ajaran Islam Muhammadiyah atau ajaran Islam yang harus kita ketahui. Selanjutnya, pengamalan kode kehormatan Pandu. Dalam kepanduan Hizbul Wathan kita juga diajarkan apa sajakah kode-kode kehormatan Pandu HW. Selanjutnya, pendidikan di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Dalam kepanduan Hizbul Wathan kita diajarkan pendidikan yang kita tidak dapatkan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah dan hanya didapatkan di kepanduan Hizbul Wathan. Selanjutnya, satuan dan kegiatan terpisah antara putra dan putri. Dalam kepanduan Hizbul Wathan
kita melakukan kegiatan di mana antara putra dan putri dipisah atau dibuat kelompok antara putra dan putri. Selanjutnya, tidak terkait dan berorientasi kepada partai politik atau golongan tertentu, di mana dalam berorientasi Kepanduan Hizbul Wathan tidak terkait antara politik atau golongan-golongan tertentu, tetapi Kepanduan Hizbul Wathan merupakan salah satu ortonom dari Muhammadiyah. Nomor 5 yaitu menyebutkan metode Kepanduan Hizbul Wathan dan penjelasannya. Adapun metode pendidikan yang diterapkan adalah yang pertama, kegiatan dilakukan di alam terbuka. Dalam Kepanduan HW banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di alam terbuka oleh Kepanduan Hizbul Wathan seperti petualangan atau games-games lainnya yang dilakukan di luar ruangan atau di alam yang terbuka. Kedua yaitu pendidikan dengan metode yang menarik, menyenangkan, dan menantang. Dalam Kepanduan Hizbul Wathan banyak sekali metode-metode yang menarik dan menantang yang ingin dilakukan dalam suatu Kepanduan Hizbul Wathan dan dapat menarik bagi peserta-peserta Hizbul Wathan dan dapat melatih keterampilan bagi siswa yang mengikuti pendidikan Hizbul Wathan tersebut. Selanjutnya, pemberdayaan anak didik dengan penerapan sistem bergu, di mana dalam Kepanduan Hizbul Wathan biasa digolongkan atau ditempatkan di sistem-sistem kelompok atau bergu, di mana dalam sistem bergu itu diberikan suatu games atau seperti permainan atau pendidikan untuk melatih kekompakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Selanjutnya, penggunaan sistem kenaikan tingkat dan tanda kecakapan, di mana dalam HW juga kita diajarkan bagaimana tanda-tanda kecakapan yang harus kita ketahui. Selanjutnya, sistem satuan dan kegiatan terpisah antara pandu putra dan pandu putri, di mana pada HW juga dipisahkan antara pandu putra dan pandu putri dan tidak digabung antara satu sama lain. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.